Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa di pertemuan ketiga ini dalam pembahasan penerapan deret dalam ekonomi. Penerapan deret dalam ekonomi itu yang pertama ada model perkembangan usaha, di mana model perkembangan usahanya jika variabel berpola atau bertambah secara konstan dari satu periode ke periode selanjutnya, produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal, dan sebagainya. Nah, ada kasus pertama di mana perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkannya pada bulan kelima, berapa buah genteng yang telah dihasilkannya sampai dengan bulan tersebut. Nah, lihat penyelesaiannya. Diketahui A 3.000, B 500, N-nya 5. Nah, ditanyakan S5 dan J5. Nah, jawab ini S5 ini rumus yang kita pelajari sebelumnya di deret. Dimasukkan harga nilai A-nya 3.000 ditambah 5 kurang 1 dikali B-nya 500, hasilnya sama dengan 5.000. Untuk J5-nya 5 dibagi 2, 3 dalam kurung 3.000 tambah 5.000 sama dengan hasilnya 20.000. Untuk rumusnya ini silahkan dilihat di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian di kasus kedua, besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta rupiah pada tahun kelima dan 980 juta rupiah pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta rupiah. Nah, ini yang diketahui adalah S7, S ke-7, suku ke-7 980 dan suku ke-5 720. Yang ditanyakan nilai B sama A dan N-nya pada SN 460. Nah, jawab S7 nya kan 980, rumusnya A tambah 6B sama dengan 980, di S5 sama dengan 720, A tambah 4B sama dengan 720. Ini bisa langsung dikerjakan kan, A tambah 6B sama dengan 980, A tambah 4B sama dengan 720. Ini nanti nilai A nya mati, jadi 6B dikurang 4B hasilnya 2B sama dengan 260. 980 ini dikurangkan 720 makanya hasilnya 260. Maka 2B sama dengan 260. Jadi dimana mencari harga B nya 260 ini dibagi 2, maka hasil nilai B nya sama dengan 130. Nah, jadi perkembangan penerimaan per tahun sebesar 130 juta rupiah. Nah, untuk mencari nilai A nya, A ditambah 4B sama dengan 720. Ini A sama dengan 720 dipindah, 4B nya dipindah ke kanan jadi negatif, 4 dikurang 4B sama dengan B nya kan sudah diketahui 130, jadi 720 dikurang 4 kali 130 hasilnya sama dengan 200. Jadi penerimaan pada tahun pertama sebesar 200 juta rupiah. Nah, untuk pertanyaan kedua ditanyakan penerimaan sebesar 460 juta, SN-nya. Nah, ini rumusnya sama dengan A tambah N kurang 1 dalam kurung dikalikan B. Nah, N-nya 460 sama dengan SN-nya 460 sama dengan 200. N dikurang 1 dalam kurung 130. Kemudian 130 ini dikalikan ke N, dikalikan 1 jadi 130 N dikurang
130. Kemudian 460 ini 200 ini pindah ke kiri, 460 dikurang 200 jadi 260. 130 nya juga dipindah ke kiri jadi 260 tambah 130 hasilnya 390 sama dengan 130 N. Kemudian N nya sama dengan 390 dibagi 130 hasilnya sama dengan 3. Bisa dipahami ya. Nah, jadi penerimaan sebesar 460 juta rupiah diterima pada tahun ketiga. Nah, yang kedua adalah model bunga majemuk. Nah, dalam penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi, menghitung besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, yang pertama besarnya pengembalian kredit, yang kedua menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima dari masa yang akan datang. Nah, misalkan suatu investasi P, tingkat bunga I per tahun, pendapatan bunga tahun pertama adalah P dikali I. Nilai investasi pada akhir tahun pertama, rumusnya P ditambah P kali I sama dengan P. Nah, ini dikalikan satu-satu ya, sama dengan 1 ditambah I. Ini paham kan? Ini hanya diubah bentuk. Misalnya kan kalau P dikalikan 1 hasilnya kan P, jadi sama ditambah P kali I jadi P kali I. Bentuknya disederhanakan. Nah, lihat yang di bawah, P di dalam kurung 1 tambah I dianggap sebagai modal awal tahun kedua. Bunga yang diperoleh P dalam kurung 1 tambah I dikalikan I. Hasil investasi akhir tahun kedua P di dalam kurung 1 tambah I ditambah P dalam kurung 1 tambah I dikali I sama dengan P ditambah PI ditambah PI tambah PII, maka sama dengan P dalam kurung 1 tambah 2I tambah 1 kuadrat. Disederhanakan lagi menjadi P dalam kurung 1 tambah I kuadrat. Nah, ini penurunan rumusnya ya. Kemudian selanjutnya P 1 tambah I kuadrat dianggap modal awal tahun ketiga. Bunga yang diperoleh P dalam kurung 1 tambah I kuadrat kali I. Hasil investasi akhir tahun ketiga. Nah, ini bisa dilihat rumusnya ya. P dalam kurung 1 tambah I kuadrat tambah P 1 tambah I dalam kurung kuadrat dikali I. Nah, sampai P sama dengan 1 tambah I kubik dan seterusnya. Nah, jadi nilai di masa yang akan datang. Jika diketahui nilai sekarang, Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N, di mana Fn itu adalah nilai masa datang, P nya nilai sekarang, I nya tingkat bunga per tahun, N sama dengan jumlah tahun. Nah, menghitung besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Jika frekuensi pembayaran bunga M kali dalam 1 tahun, maka rumusnya Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I bagi M tutup kurung N dikali M. Nah, di mana Fn itu nilai masa datang, P nya nilai sekarang, I nya bunga per tahun, N jumlah tahun, M nya frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nilai sekarang atau present value jika diketahui nilai di masa yang akan datang, rumusnya adalah, nah bisa dilihat di slide ya, ada 2 P sama dengan Fn dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N, atau P Fn dibagi dalam kurung 1 tambah I per M, N dikali M. Nah, ini sama keterangannya, P nya itu di mana itu nilai sekarang, Fn nya nilai masa datang,
I-nya bunga per tahun, N-nya jumlah tahun, M-nya frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nah, ini untuk menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, untuk contoh dalam kasus ini, kasus ketiga diurutkan dari tadi dari yang kasus 1 2 ini kasus ketiga, di mana seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Nah, pertanyaannya, A. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? B. Jika perhitungan bunga tiap semester, berapa jumlah uang yang harus dikembalikannya? Diketahui P sama dengan 5 juta, N-nya 3, I-nya 2% atau sama dengan 0,02. Paham ya dari mana datang 0,2? 0,02 itu dari 2 dibagi 100. Jadi hasilnya 0,02. Nah, lihat jawabannya. A. Ditanyakan F3 bunga tahunan. Nah, masukkan ke rumus. Ini Fn-nya. N-nya itu kan sama dengan 3. Jadi F3 sama dengan P-nya 5 juta. Baru 1 ditambah I-nya 0,02 pangkat N-nya kan 3. Makanya pangkat 3. Jadi hasilnya 5.306.040 rupiah. Jadi saat pelunasan setelah 3 tahun, nasabah tersebut secara keseluruhan harus mengembalikan sejumlah uangnya sebesar 5.306.040 rupiah. Nah, yang untuk B ditanyakan F3 bunga semesteran. Jika bunga diperhitungkan tiap semester, M-nya sama dengan 2, maka, nah ini lihat rumusnya ya. Jadi hasilnya 5.307.600 rupiah. Jadi uang yang harus dikembalikan menjadi lebih besar, 5.307.600 rupiah. Bisa ya langsung, ini kan 0,01 nya ini dari ini ya, I dikurang I dibagi M, N kali M. Jadi ini langsung F3 nya bisa ya diikuti. N nya kan 3, M nya kan 2, maka dia pangkat 6. I nya kan 0,02 dibagi M nya 2, hasilnya 0,01, maka dia 1 tambah 0,01 pangkat 6. Jadi 1 ditambah 0,01 pangkat 6, hasilnya 1,06152 dikalikan 5 juta, jadi hasilnya 5.307.600 rupiah. Bisa ya diikuti. Kita lanjut. Kasus keempat, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 rupiah 3 tahun yang akan datang jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun. Berapakah tabungan mahasiswa tersebut saat sekarang? Nah, diketahui F-nya 532.400 rupiah, N-nya 3, I-nya 10% sama dengan 0,1. Nah, ini sama tadi 10 bagi 100 hasilnya 0,1. Nah, yang ditanya itu P bunga tahunan. Ini rumusnya dari rumus yang di atas. Jadi Fn dibagi dalam kurung I tambah I pangkat N. N-nya kan 3, jadi pangkat 3. I-nya kan 0,1. Tinggal dimasukkan harga yang sudah diketahui. Hasilnya sama dengan 400.000. Berarti tabungan mahasiswa saat sekarang itu adalah 400.000. Bisa dipahami ya dan diikuti. Nah, model yang ketiga itu adalah model pertumbuhan penduduk, di mana teori Malthus penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur, di mana rumusnya PT sama dengan P1R pangkat T kurang 1, di mana R sama dengan rumusnya 1 tambah R. PT itu jumlah penduduk pada tahun ke-T, P1 jumlah penduduk pada tahun pertama atau tahun basis, R-nya persentase pertumbuhan per tahun, T-nya itu adalah indeks waktu atau tahun. Nah, kemudian ada kasus kelima,
Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Nah, pertanyaannya yang A, hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Yang B, jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya? 11 tahun kemudian. Nah, bisa dilihat ya jawabannya. Ya, untuk A, P1-nya itu adalah 1 juta, R-nya 0,04, R-nya 1,04. Jadi R kecilnya tahu dari mana 0,04 itu adalah 4%. 4 dibagi 100 hasilnya 0,04. Untuk R-nya tadi kan ada rumusnya sebelumnya. 1 ditambah R kecil, jadi kan tinggal 1 ditambah 0,04, jadi hasilnya R besarnya 1,04. Jadi P tahun 2006 atau P16 sama dengan 1 juta dalam kurung 1,04 pangkat 15 sama dengan 1 juta di dalam kurung dikalikan 1,800943 ya. Jadi hasilnya 1 juta dikali 1,800943 hasilnya 1.894.043 jiwa. Bisa dipahami ya? Diikuti aja rumus yang sebelumnya. Nah, ini tahu kan pangkat 15 ini dari mana? Ini kan dikurang T kurang 1. Kan P-nya 16. Dikurang 1 maka dia 15. Nah, kemudian untuk B P1 1.843 jiwa yang kita dapat tadi dari atas. R kecilnya 0,025, R besarnya 1,025, P 11 tahun kemudian atau P11 sama dengan 1.809.943 rupiah dikali 1,025 dalam kurung pangkat 10. Jadi hasilnya 2.305.035 jiwa. Nah, atau bisa dikerjakan dengan kaidah logaritma ya. Bisa dilihat ya dan diperhatikan. Nah, ini pakai logaritma. Hasilnya sama, jadi P11 sama dengan 2.305.359 jiwa. Nah, ini ada tugas nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan dikerjakan masing-masing. Ini adalah tugas individu dan saya tekankan ini dikumpul di email, bukan di WA atau japri saya, dan itu tidak akan saya anggap tugasnya dikumpul. Kalau dari WA silahkan dikirim ke email saya seperti biasanya dan dikumpul pekan depan 1 hari sebelum perkuliahan kita mulai di hari Jumat. Kita kan masuk hari Sabtu, jadi tolong diperhatikan dan diindahkan apa yang saya bilang. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kita nanti diskusikan di grup, ditanyakan mana yang tidak mengerti. Baik, mungkin saya pikir sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.